Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ovi Dwi Natalia dapat hadir menemani Anda tentunya dalam acara Dialog Produktif Kabar Kamis pada 9 September 2021 yang pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kabar perkembangan sekolah tatap muka. Melalui SKB 4 Menteri, pemerintah mengizinkan institusi pendidikan di wilayah pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1-3 untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Pemerintah mewajibkan para pengajar di sekolah yang menggelar PTM terbatas harus sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19. Hingga 22 Agustus 2021, 31% dari total sekolah di daerah PPKM level 1-3 sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan jumlah ini juga tentunya terus bertambah seiring menurunnya laju penularan COVID-19 di tanah air. Lalu bagaimanakah pelaksanaan PTM terbatas sejauh ini? Poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan sekolah ketika melakukan pembelajaran tatap muka terbatas? Dari Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, inilah Dialog Produktif Kabar Kamis, kabar perkembangan sekolah tatap muka. Pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1-3. Tidak mewajibkan siswa sudah menjalani vaksinasi. Pemerintah mengharuskan para tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksin lengkap. Vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah. Saya ulang sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1-3. Itu saja. Satu level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Nah, jadinya bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ya, ini sangat berbeda karena banyak di masyarakat berpendapat oh berarti harus vaksinasi dulu. Tidak. Kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan kalau di level 1 dan 3. Sejumlah sekolah di area PPKM level 1-3 sudah menggelar PTM terbatas pekan terakhir sesuai surat keputusan bersama 4 menteri. Di antaranya menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 15 siswa di tiap ruang kelas. Hingga 22 Agustus 2021, 31% dari total 261.040 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 sudah menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah juga terus mendorong sekolah di wilayah PPKM level 1-3 segera membentuk Satgas COVID-19 untuk mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka PTM terbatas.
Oke, baiklah. Tentunya pada dialog hari ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa ketiga narasumber yang sudah bergabung secara virtual pada hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Ibu Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Seto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri sudah bergabung bersama kami di sini. Dan selanjutnya saya akan menyapa narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Wahid Wahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang pada hari ini mewakili Ibu Khofifah Indar Parawansa. Halo Bapak Wahid Wahyudi, apakah sudah bergabung bersama kita? Oke. Sembari menunggu, saya juga akan menyapa Dr. Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Halo Kak Seto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga Ibu Ovi Natalia dan juga Ibu Sri Wahyuningsi, juga nanti untuk Bapak Wahid Wahyudi. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Seto. Wah, tetap semangat ya. Saya semakin muda nih melihat Kak Seto di sini ya. Kita berbicara mengenai pendidikan dan anak-anak. Kita juga sudah menghadirkan ketiga narasumber yang sangat luar biasa dan kami juga mengajak Anda selaku netizen dan rekan-rekan media sudah bergabung untuk memberikan pertanyaan melalui aplikasi Slido atau juga bisa langsung mengajukan pertanyaan pada live chat di YouTube tentunya dengan menggunakan hashtag PTM Terbatas. Dan langsung saja kita akan ke narasumber pertama kita kepada Ibu Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud. Ibu, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai sekolah yang ada di Indonesia, kemudian adanya COVID, kira-kira bagaimana perkembangan dari program pembelajaran tatap muka saat ini, serta berapa jumlah sekolah yang sudah menerapkan PTM terbatas hingga awal September. Silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih Mbak Ovi. Apa suara saya bisa terdengar Mbak Ovi? Iya, terdengar jelas Ibu Sri. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kak Seto Mulyadi yang tidak pernah tua kata Mbak Ovi ya, karena selalu menjadi kakak. Salam sehat ya Kak Seto. Semoga sehat juga untuk si komonya ya Kak Seto. Juga yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Yang wabil khusus untuk seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua tetap sehat dan semangat. Menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ovi, betul saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan tentunya menindaklanjuti arahan Presiden, juga menindaklanjuti surat keputusan bersama 4 Menteri, serta mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, maka untuk daerah yang level 1, 2, 3 didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya mengacu pada surat keputusan bersama 4 Menteri. Ketika ditanyakan berapa jumlah sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas, dari data yang kami miliki Mbak Ovi sampai dengan sampai dengan tanggal 4 September lalu, itu kurang lebih 27. Data tersebut kami dapatkan bahwa 27,17% sekolah sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini secara nasional ya Mbak Ovi ya. Sedangkan sisanya 72,83% masih melaksanakan BDR. Tentunya ini semua tetap mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri bahwa pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini betul-betul dilakukan secara terbatas. Dan kepada putra-putri didik yang masih harus melaksanakan belajar dari rumah, tentunya ini juga berangkat dari izin orang tua untuk tetap belajar dari rumah. Namun demikian, sekolah juga kami dorong untuk
tetap optimal, tetap maksimal memberikan fasilitas kegiatan belajar mengajar kepada putra-putri didik yang orang tuanya memang masih meminta putra-putrinya untuk tetap belajar di rumah. Itu Mbak Ovi dari data secara nasional yang kami dapatkan dari laman sekolah.data.kemdikbud.go.id tentang kesiapan belajar. Terima kasih banyak atas data yang sudah diberikan. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyapa dulu Bapak Wahid Wahyudi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi dan selamat bergabung, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi bersama kami. Dan kami mohon Bapak Wahid untuk tetap menunggu bersama Kak Seto, karena saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Sri. Nanti kita akan melanjutkan setelah ini kepada Bapak Wahid. Terima kasih Bapak. Ibu Sri tadi mengatakan bahwa sebanyak 27,17% ini dalam skala nasional gitu ya. Berarti masih banyak sekali yang menerapkan BDR atau belajar dari rumah. Kira-kira bagaimana sih untuk bisa memastikan sosialisasi ini tercapai sampai level terbawah terkait penerapan PTM terbatas? Apalagi kalau kita berbicara mengenai nasional ya, itu sangat merupakan tugas kita bersama dan bukan tugas yang mudah pastinya ya Ibu Sri. Kira-kira gimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak Ovi. Bagaimana memastikan agar kebijakan pemerintah pusat khususnya dapat terimplementasi dengan baik, terutama dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas? Upaya-upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tentunya melalui surat keputusan bersama, bagaimana menyiapkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, yang merupakan kolaborasi antara Kemdikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, tentunya secara terus-menerus berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, dan tentunya ini sudah dilakukan sosialisasi ini baik secara berjenjang melalui pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, karena sekali lagi Mbak Ovi, pengelolaan pendidikan itu untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD, SD, SMP, ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten kota. SMA, SMK, dan SLB ada pada kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Tentunya sampai di level satuan pendidikan dan level masyarakat, saya yakin di sini juga ada Pak Wahid, nanti kita bisa mendengar informasinya. Saya yakin sudah masif juga diinformasikan sampai ke satuan pendidikan. Bagaimana prosedur pembelajaran tatap muka terbatas itu harus disiapkan, mengacu pada SKB 4 Menteri dan juga berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM. Selain itu, sosialisasi secara masif tentunya di zaman era digital ini, saya yakin semua pihak juga telah memanfaatkan ruang digital untuk melakukan sosialisasi secara masif. Format-format sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, melalui website yang ada di seluruh jenjang satuan pendidikan, direktorat teknis, juga laman Kementerian Pendidikan, banyak laman-laman yang bisa diakses. Bagaimana kita semua serentak bergerak mensosialisasikan kebijakan pemerintah, khususnya persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Sekali lagi, sehat dan selamat merupakan prioritas kita semua. Jadi jangan sampai semangat PTM dan semangat PPKM yang sudah turun level ini menjadi euforia di masyarakat, sehingga saking bahagianya untuk PTM, maka faktor yang sangat penting yaitu penerapan protokol kesehatan tidak disiplin. Nah tentunya ini yang harus kita sosialisasikan secara terus-menerus melalui berbagai kesempatan Mbak Ovi, terutama melalui ruang-ruang digital yang alhamdulillah kita sudah masif melakukan itu. Semua kita serentak bergerak
Mudah-mudahan masyarakat, orang tua juga lebih memahami lagi betapa pentingnya memberikan pembelajaran. Terlebih adalah menyiapkan psikologi anak. Nanti Kak Seto akan lebih banyak menjelaskan. Psikologis itu jauh lebih penting, Mbak Ovi, dalam pembelajaran tatap muka yang kita lakukan di masa pandemi ini. Orang tua nggak kalah pentingnya, Mbak Ovi, diedukasi bagaimana menjaga psikologis. Putra-putri didik kita juga harus kita perkenalkan untuk kedisiplinan. Psikologis anak juga harus dibangun. Sehingga anak sekolah di hari pertama, mohon izin beberapa kali kita kunjungan memang agak tegang ya, pembelajaran pertama. Nah itu kita harapkan sekolah ini juga membangun suasana nyaman, terbangun psikologisnya. Ini udah ada Kak Seto lah ahlinya, nanti beliau yang akan banyak menjelaskan. Teknis di lapangan seperti apa, sosialisasi masifnya, di sini juga ada Pak Wahid, nanti beliau akan bisa menambahkan juga bagaimana strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di pemerintah daerah. Oke, terima kasih Ibu Sri. Wah, ini tantangannya sangat luar biasa pastinya ya. Dan ini merupakan PR tambahan ya Bu ya. Selain kita harus mengedukasi guru, kita juga harus mengedukasi orang tua di rumah bagaimana bisa menerapkan program sistem pembelajaran yang baik untuk anak-anaknya. Nah, kalau misalnya kita bertanya dan membahas lebih jauh berkaitan dengan protokol kesehatan, kemudian di masa PPKM seperti ini, peraturan apa saja sih yang diterapkan oleh sekolah-sekolah khususnya di masa PPKM yang terbaru saat ini selain kuantitas kelas, Ibu? Kalau bicara tentang peraturan terbaru, bagaimana melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, tadi sudah sempat saya sampaikan ya, kita masih mengacu kepada kebijakan SKB 4 Menteri, serta instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang PPKM. Kebijakannya masih level 1, 2, dan 3, ini memang kita dorong untuk implementasi pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberlakukan. Namun sekali lagi, yang menjadi wajib adalah para guru yang sudah divaksin. Nah ini tertuang dalam SKB 4 Menteri. Dan yang nggak kalah penting memang menyiapkan seluruh aturan main. Bagaimana menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam SKB 4 Menteri ini betul-betul harus dilaksanakan. Tidak boleh ada satu tahapan yang terlewat tidak dilaksanakan oleh sekolah. Mulai dari tahapan perencanaan, sekolah melakukan asesmen dulu kepada warga masyarakat sekitar sekolah. Sekolah juga harus mempersiapkan daftar periksa, checklist. Sekolah juga harus memastikan di sekitar sekolah ada layanan kesehatan untuk sekolah dapat mengakses jika di satu waktu diperlukan layanan kesehatan secara cepat, gitu ya. Kemudian sekolah juga harus mengefektifkan sarana prasarana yang ada, sarana cuci tangan pakai sabun, ruang kamar mandi, fasilitas ruang kelas yang jarak duduk harus diatur, kemudian prosedur-prosedur seperti menyiapkan poster-poster, petunjuk-petunjuk ya agar anak-anak tetap bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga mensosialisasikan kepada orang tua, sehingga orang tua merasa tenang, nyaman, melepaskan putra-putri didiknya belajar ke sekolah. Nah ini penting Mbak Ovi, dilakukan semua itu, tahapan-tahapan itu. Melalui kebijakan relaksasi dana BOS, ini juga dana BOS dapat digunakan untuk mendukung, mensupport implementasi pembelajaran tatap muka terbatas. Dapat untuk mengakses pemenuhan kebutuhan untuk mendorong, mendukung terimplementasikannya perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari pembiasaan cuci tangan, sehingga diperlukan fasilitas sabun, sarana air yang mengalir, ini harus disiapkan. Sarana cuci tangan ya, yang tentunya ini harus rasionya harus memadai, sehingga tidak menimbulkan kerumunan bagi anak-anak. Dan ini semua harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Jadi masih kembali pada peraturan SKB 4 Menteri yang tentunya harus dipatuhi betul oleh satuan pendidikan di bawah pengawasan Satgas COVID Kabupaten, dan mendorong di setiap sekolah harus ada Satgas COVID yang terdiri dari tim yang dibentuk di level sekolah untuk melakukan perencanaan dan pengawasan implementasi PTM di masa pandemi.
Oke, wow, luar biasa sekali ya. Tentunya dari kementerian sudah menerapkan SKB 4 Menteri dengan beragam aturan main serta regulasi yang harus diterapkan di sekolah-sekolah khususnya ya. Dan sekarang kita akan bertanya langsung kepada Dr. Wahid Wahyudi selaku Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait penerapan SKB 4 Menteri yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Sri. Halo Pak Wahid. Halo, Assalamualaikum Pak Ovi. Waalaikumsalam Pak Wahid. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita ngomongin masalah pendidikan nih Pak. Kalau ngomongin masalah Provinsi Jawa Timur, kira-kira gimana sih situasi dan kondisi saat ini nih Pak? Jadi Alhamdulillah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa sejak Maret 2020 di Provinsi Jawa Timur, khususnya SMA, SMK, dan SLB, itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah kita evaluasi pada bulan Juli 2020, ternyata dengan berbagai kendala, kami menilai ada penurunan kualitas pendidikan. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 2020, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, mengambil kebijakan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Pada saat itu hanya di wilayah-wilayah tertentu yang sekiranya kondisi COVID-nya memungkinkan untuk dilaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Sehingga pada saat pemerintah pusat mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas, alhamdulillah di Jawa Timur sudah cukup siap karena sudah melakukan uji coba. Dan kondisi saat ini di Jawa Timur yang masuk level 4 dari 38 kabupaten kota itu tinggal 2 yang masuk level 4. Yaitu Ponorogo dan Magetan. Sehingga di Jawa Timur sudah 36 kabupaten kota melakukan pembelajaran tatap muka terbatas bertahap. Jadi kata bertahap ini tambahan dari Gubernur Jawa Timur. Kenapa bertahap? Karena memang akan kita tingkatkan sesuai dengan kondisi COVID-19. Sampai dengan hari ini, di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, itu jumlah lembaga SMA, SMK, SLB, itu ada 4.073 lembaga yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu sebanyak 96,83%. Sedangkan jumlah siswanya untuk SMA, SMK, SLB itu 1.226.536 dan yang sudah mengikuti pembelajaran tatap muka 96,68%. Tetapi ini tentunya dilakukan dengan shift sesuai dengan Inmendagri nomor 39 tahun 2021. Sementara itu kami informasikan juga bahwa guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur jumlahnya itu 101.846 yang sudah vaksin pertama itu sebanyak 88,48% dan yang sudah vaksin kedua itu 77,74%. Sementara siswanya mencapai 1,2 juta siswa. Ini yang vaksin pertama ini sudah 22,02% dan yang sudah vaksin kedua adalah 4,08%. Sesuai kebijakan pemerintah pusat bahwa guru dan tenaga kependidikan yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas adalah yang sudah vaksin 2 kali. Dan yang belum vaksin ini di Jawa Timur kebanyakan adalah karena ada hal-hal khusus, misalnya tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menyarankan bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah memungkinkan untuk vaksin, diharapkan segera vaksin.
Gubernur Jawa Timur pun sudah mengimbau kepada Bupati Wali Kota agar memprioritaskan vaksinasi untuk siswa, karena siswa masih relatif kecil yang sudah vaksin, supaya tatap muka terbatas ini bisa diikuti secara nyaman dan aman. Dan kebijakan yang dilaksanakan di Jawa Timur di dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah per hari hanya 4 jam pelajaran, masing-masing 30 menit. Jadi hanya 2 jam per hari. Dan per minggu siswa hanya diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka sebanyak 2 kali. Kemudian juga kami juga terus melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan ini. Hasil evaluasi kami, alhamdulillah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sudah bisa terlaksana dengan baik, misalnya kapasitas kelas. Kapasitas kelas ini maksimal 50%, sedangkan untuk SLB ini maksimal hanya 5 siswa. Kemudian juga syarat-syarat protokol kesehatan yang lain sudah kita laksanakan semua, dan Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa, memberikan satu syarat lagi, yaitu di semua sekolah harus ada gugus tugas COVID sekolah yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang digilir untuk bertugas. Dan hak prerogatif apakah siswa itu boleh mengikuti PTM terbatas atau tidak ada di orang tua, sehingga persetujuan orang tua ini diwajibkan di Jawa Timur, termasuk juga rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 setempat. Dan dari hasil evaluasi kami, memang yang pertama masih perlu pemantauan dengan ketat, karena satu, saat pulang sekolah, karena siswa sudah lama tidak ketemu teman-temannya, cenderung mereka berkumpul teman-temannya. Yang kedua, masih ada tidak langsung pulang, tetapi setelah pulang sekolah itu mampir warung, mampir kafe untuk ketemu teman-temannya. Juga menjadi temuan kami, Bapak, kalau masker dipakai, tapi juga banyak yang tidak menutupi hidung dan mulut. Itu beberapa evaluasi yang terus kami pantau di Jawa Timur. Iya, ini menarik sekali ya berbicara mengenai perilaku siswa-siswa di sekolah. Namun kita akan berbicara lebih dalam lagi, namun sesaat lagi masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19,
dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Oke, baik, masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis, tentunya membahas kabar perkembangan sekolah tatap muka. Tadi kita sudah berbicara dengan Ibu Sri dan Bapak Wahid yang sudah menyampaikan data yang sangat komprehensif yang sudah dilakukan dari pihak kementerian, pihak dinas Provinsi Jawa Timur. Nah, kira-kira bagaimanakah ketika kita membahas mengenai aspek psikologis khususnya dalam perkembangan anak di Indonesia. Dan sekarang saya akan ke Kak Seto selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia. Kak Seto, tadi kita sudah banyak sekali mendengar banyak keluhan, banyak pula tantangan yang perlu kita jalankan selama PPKM ini. Kemudian ini juga berkaitan dengan sistem pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Kak Seto, apa saja sih pengaruh dari transisi pembelajaran jarak jauh ke sekolah tatap muka pada anak atau siswa tersebut? Ya, baik. Terima kasih Ibu Ovi ya. Ya, intinya memang kita harus memegang suatu prinsip. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana menyenangkan. Tapi kalau belajar dalam suasana stres, penuh dengan tekanan, kemudian banyak kritik, banyak kesalahan-kesalahan dan sebagainya, maka akhirnya semangat belajarnya juga menurun ataupun dampak belajarnya juga bisa menjadi kontraproduktif. Jadi sekarang kalau selama anak misalnya masih belajar jarak jauh, belajar di rumah, itu mohon suasana di rumah juga diciptakan suasana yang ramah anak, suasana yang penuh keceriaan, kegembiraan, mungkin istilah Mas Menteri sekarang adalah merdeka belajar, belajar dalam suasana yang tidak ada tekanan-tekanan. Nah, saya selalu memohon kepada para orang tua di rumah, kalau perlu mengambil dalam tanda kutip gelar S3, yaitu sangat sabar sekali. Bahkan S5, sangat sabar sekali, selalu senyum. Jadi kalau kita selalu senyum, kita penuh keceriaan, persahabatan dengan anak, belajarnya juga akan lebih optimal. Dan kemudian juga mohon materi pembelajaran tidak dalam suasana seperti pada waktu di sekolah. Di sekolah senang sekali bertemu teman-temannya, bapak dan ibu guru menjelaskan dengan sangat profesional dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di rumah, nah kadang-kadang juga berbagai permasalahan kan. Misalnya kendala dari laptop atau gadget. Mungkin satu gadget dipakai bergantian dengan kakak adiknya atau bahkan juga dengan orang tuanya yang work from home. Kemudian juga misalnya susah sinyal. Ada beberapa siswa yang naik ke atas pohon untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, ini juga sangat berbahaya dan juga mengganggu konsentrasi anak. Kadang-kadang kuota habis. Ya, dan belum tadi mungkin orang tua juga stres karena permasalahan ekonomi dan sebagainya. Akhirnya terjadi bentakan, pelototan, dijewer dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat tidak ramah anak. Jadi sekarang bagaimana tadi Ibu Sri Wahyuni menegaskan bahwa juga perlu edukasi pada para orang tua. Jadi orang tua memosisikan bukan sebagai bos yang main perintah saja, tapi sebagai sahabat anak, sebagai idola anak, diidolakan sebagaimana dulu guru. Kan dulu lagu di Taman Kanak-kanak ada ibu guru kami pandai bernyanyi, yang menjelaskan suatu materi pelajaran dengan nada-nada indah. Bukan 2 tambah 2 berapa, tapi bisa 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang misalnya. Dalam suasana yang ramah anak, anak senang belajar. Kemudian juga mohon diperhatikan apa yang dianjurkan oleh Mas Menteri dalam surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020, bahwa pembelajaran ditekankan pada pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Bermakna akhirnya tidak mudah dilupakan karena dikaitkan dengan suasana gembira. Mendongeng, menyanyi dengan gambar-gambar, dan juga tidak terlalu menekankan pada tuntutan penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi kurikulumnya ya darurat saat ini selama berada di rumah saja. Pembelajaran tatap muka ini baru akan mungkin lebih efektif.
Nah, sebetulnya ini juga sudah banyak dipraktekkan sebelum pandemi. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu jalurnya bisa formal, bisa non-formal, bisa informal, dan bisa saling melengkapi atau menggantikan. Nah, sekarang ada yang informal misalnya, yaitu misalnya PTM pembelajaran jarak jauh. Tapi juga ada yang PTM terbatas. Nah, ada juga pembelajaran non formal yang kadang di rumah, kadang datang ke sekolah misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali misalnya. Itu pun tidak sampai penuh, kadang-kadang hanya 2 jam, 3 jam, yang sekarang juga dipraktekkan pada masa pandemi. Jadi sebetulnya semua bisa dilakukan, tetap intinya lindungi psikologi anak, jangan sampai stres. Karena tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13% anak Indonesia mengalami depresi karena tekanan-tekanan yang kadang-kadang justru dari para ayah dan bunda atau orang tua. Jadi marilah para ayah bunda sangat sabar sekali dan selalu senyum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Ovi. Luar biasa sekali ya, sangat sabar sekali dan selalu senyum. Itu menjadi tantangan baru bagi orang tua, baik ayah dan ibu dalam menerapkan pengkondisian baik sebelum, saat belajar ataupun sesudah belajar. Nah, kalau misalnya Kak Seto ingin menyampaikan pesan nih kepada orang tua di luar sana, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan selain S3 atau S5 tadi, karena dalam istilah konteks nyatanya untuk selalu senyum, selalu sabar itu kan susah ya Kak Seto ya. Itu kadang-kadang kita secara teori paham tapi nyatanya di lapangan kurang bisa menerapkan. Gimana Kak Seto? Iya, mungkin yang ingin saya aturkan kepada para orang tua, pertama, semua anak pada dasarnya senang belajar. Nah, anak senang belajar manakala suasana pembelajarannya menyenangkan. Kemudian kedua, semua anak pada dasarnya cerdas. Nah, cerdas pada bidang yang saling berbeda. Kalau senang bernyanyi, ya pembelajaran dikaitkan dengan nada-nada. Kalau perlu ada semacam parodi. Kalau tidak bisa menciptakan lagu baru, ya lagu yang sudah ada, misalnya Bintang Kecil. Nah, untuk anak SMA belajar apa? Protozoa, Porifera, Coelenterata. Misalnya kadang bingung. Tapi dengan nada akan mudah. Protozoa, hewan bersel satu. Nah, Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Coelenterata? Coelenterata, hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Akhirnya anak, oh mudah sekali ternyata. Jadi dikaitkan dengan sesuatu yang sesuai dengan potensinya. Kalau senang menggambar mungkin dengan gambar, mungkin dengan mind mapping, dengan coret-coretan, tapi akan mudah teringat. Dengan gerakan juga bisa, dengan semacam tarian-tarian. Kalau ke kanan mengingat akan protozoa atau dalil Pitagoras misalnya. Wah, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Dengan lagu Bintang Kecil tadi, aku tahu dalil Pitagoras, kuadrat dari sisi yang miring itu sama dengan jumlahnya kuadrat dari sisi yang siku-siku. Akhirnya semua menjadi senang belajar. Jadi kalau perlu ya para orang tua menjadi semacam orang kreatif yang serba bisa, ya bisa menyanyi, bisa mendongeng, bisa mungkin menggambar, walaupun gambarnya hanya coret-coret, tapi dengan berbagai aneka warna yang menyenangkan, akhirnya anak juga merasa, wah suasana di rumah juga tidak kalah menyenangkannya dan kreatifnya dengan suasana di sekolah. Jadi marilah para orang tua menjadi guru-guru pengganti bagi putra-putri tercinta. Oke, guru pengganti bagi putra-putri tercinta. Kalau misal sistem pengajarannya seperti Kak Seto jelaskan barusan, setiap belajar, setiap Kak Seto nyanyi, saya pengen tepuk tangan mulu nih. Nah mungkin itu juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di rumah untuk sekalian latihan vokal gitu ya. Jadi walaupun nggak bisa nyanyi harus pede karena depan anaknya sendiri. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Wahid nih Pak. Tadi kan Bapak sudah menyatakan bahwa data sangat lengkap sekali berkaitan dengan efektivitas dari PTM
PTM terbatas di Jawa Timur, kemudian juga sudah mengobservasi terkait perilaku anak di sekolah. Kira-kira menurut Bapak tantangan tersendiri nih dari efektivitas penerapan PTM ini secara menyeluruh kira-kira apa ya Pak? Jadi di Jawa Timur saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Seto tadi, bahwa merdeka belajar perlu diterapkan betul-betul. Oleh karena itu di semua sekolah di Jawa Timur wajib melaksanakan hybrid learning. Artinya bahwa siswa bisa memilih apakah ikut pembelajaran tatap muka di sekolah ataukah mengikuti pembelajaran dari rumah. Namun kami melakukan peninjauan ke beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, termasuk Ibu Gubernur Jawa Timur, menanyakan kepada para siswa, rata-rata untuk siswa SMA, SMK itu pada rindu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu di Jawa Timur pembelajaran tatap muka ini menjadi desakan yang cukup kuat, baik itu dari siswa, dari para guru, dari orang tua. Apalagi misalnya di SMK. SMK ini kan memberikan pembelajaran kompetensi keahlian, memberikan pembelajaran keterampilan. Tentu memberikan pembelajaran keterampilan itu sulit apabila dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Wajib dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh karena itu, Jawa Timur juga akan tetap mengembangkan pembelajaran jarak jauh ini ke depannya. Hal-hal yang memungkinkan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh akan tetap dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan hal-hal yang memerlukan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Oke, luar biasa sekali tentunya usaha dari Kepala Dinas khusus Provinsi Jawa Timur dapat dicontoh pula oleh provinsi lainnya dalam penerapan PTM terbatas dan bertahap ya. Oke, baiklah kita masih akan lanjut berbincang-bincang dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Masih bersama kami sesaat lagi. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Di sana, nenek sudah vaksin. Masih di Dialog Produktif Kabar Kamis, kabar perkembangan sekolah tatap muka. Dan sekarang waktu yang ditunggu-tunggu yaitu kita akan bertanya. Saya akan membuka pertanyaan pastinya dengan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, yang sudah masuk dari rekan-rekan media dan warganet pastinya ya. Untuk pertanyaan pertama datang dari Roni Sandi Official. Izin bertanya kepada Ibu Sri, bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman
kepada orang tua murid karena masih banyak orang tua murid yang tidak mau anaknya divaksin untuk syarat PTM terbatas. Silakan Ibu Sri langsung saja dijawab. Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua agar orang tua mengizinkan putra-putrinya divaksin. Diperlukan satu kolaborasi semua pihak, terutama kawan-kawan di satuan pendidikan, untuk membangun komunikasi yang baik kepada orang tua. Arti dan makna vaksin dilakukan. Vaksin sudah dinyatakan aman untuk disuntikan kepada manusia. Terutama saat ini juga sudah ada vaksin untuk anak usia 12 tahun ke atas. Kita kenali dahulu tujuan vaksin adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Memang kita sering mendengar ya berita bahwa sekalipun sudah divaksin kita masih bisa terpapar COVID. Tapi setidaknya vaksin memberikan dukungan, dorongan agar daya tahan tubuh kita meningkat jika kita harus berhadapan dengan virus COVID-19 khususnya. Lalu bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat agar masyarakat siap? Tentunya satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan, mohon maaf ya, tenaga kesehatan untuk secara teori, akademik, medis bisa menyampaikan tujuan vaksin itu sendiri. Dan untuk beberapa kelompok tertentu yang karena keyakinan dan sebagainya tidak yakin terhadap vaksin, ada kekhawatiran tertentu, satuan pendidikan kami dorong untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa meyakinkan orang tua betapa pentingnya vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini memerlukan kolaborasi banyak pihak, Mbak, agar anak-anak kita, masyarakat kita, orang tua maupun tenaga pendidik dapat sehat dan selamat melawan pandemi COVID-19. Boleh Mbak Ovi, saya punya pantun nih buat para orang tua, khususnya yang bertanya ya. Silakan. Perusahaan kereta api dialah si PJKA. Peluit panjang, tanda kereta siap berangkat mengantar kita. Mari tingkatkan kolaborasi kawal pembelajaran tatap muka agar sekolah tetap nyaman untuk ruang kehidupan dan belajar anak-anak kita. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada pantun Ibu Sri Wahyuningsih. Bagi teman-teman yang belum bisa tepuk tangan, virtual applause-nya juga nggak apa-apa ya. Jadi itu kembali lagi berbicara mengenai vaksin, ini merupakan kolaborasi kita dan PR kita bersama tentunya. Betul. Untuk sama-sama mensosialisasikan dan meyakinkan kepada setiap orang tua bahwa vaksin itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini. Dan pertanyaan selanjutnya itu masuk kepada pertanyaan dari Miftah Surabaya. Pertanyaan untuk Pak Kadis, bagaimana penerapan kegiatan belajar di pesantren di saat pandemi? Silakan Pak. Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa juga memberikan perhatian khusus kepada pesantren sehingga vaksinasi juga dilaksanakan besar-besaran di pesantren. Tentu protokol kesehatan di pesantren juga harus ditegakkan. Oleh karena itu, menjaga COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk pembelajaran di pesantren selalu ditekankan untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Oke, berarti vaksin dan prokes itu upaya yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Provinsi Jawa Timur khususnya untuk penerapan pendidikan di pesantren ya. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan ketiga yang ditujukan kepada Kak Seto dari Hendrik di Surabaya. Kak Seto, apa sih ciri-ciri anak yang terkena depresi? Silakan Kak Seto. Ya, saya kira orang tua perlu sangat peduli dengan pengamatan yang sangat serius terhadap putra-putrinya ya. Kalau biasanya ceria, dari sinar matanya, penuh wajahnya, penuh senyuman, tiba-tiba dia berubah ya, redup, kemudian hanya diam saja, ya kadang-kadang melakukan berbagai perilaku yang aneh,
tiba-tiba tengah malam teriak-teriak, ya, atau kemudian tidak mau makan, mengunci sendiri di kamar dan sebagainya, maka itu adalah salah satu tanda-tanda Anda mengalami depresi. Jadi mohon jangan malah dibentak, dimarahin. Nggak boleh malas-malas begitu. Jangan mager dong, misalnya. Ayo dong, mal belajar. Ya, karena sekali lagi tadi, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Dan bagi anak bukan wajib belajar, tapi hak belajar. Karena semua anak senang belajar kan. Dari kecil belajar tengkurap, belajar berdiri, duduk, belajar berjalan, belajar berbicara. Itu kan tidak ada yang dibentak-bentak kan pada waktu itu. Jadi semua senang belajar karena bagian dari haknya untuk tumbuh dan berkembang. Tapi manakala kesenangan belajar ini dipadamkan dengan cara-cara yang justru mematikan semangat belajarnya, kreativitasnya, kemerdekaannya dan sebagainya, maka ya anak akan terus makin tertekan dan dampaknya bisa depresi dan kemudian melahirkan berbagai perilaku-perilaku yang tadi aneh tadi. Bahkan beberapa kasus yang kami catat dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ada anak yang sudah melakukan bunuh diri, anak SMA. Nah itu memang di daerah yang cukup jauh ya, tapi ini adalah suatu pelanggaran hak anak. Jadi kalau orang tua memaksakan tadi target-target kurikulum ini kepada putra-putrinya dengan cara-cara kekerasan, maka tanpa sadar ini adalah kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan. Padahal Mas Menteri saja sangat peduli pada putra-putri kita, menekankan pada surat edaran beliau, tidak terlalu menekankan pada tuntutan penuntasan kurikulum untuk kelulusan atau kenaikan kelas. Berikan pembelajaran yang bermakna dan kaitkan juga pembelajaran kehidupan. Bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya, dengan anak yang stres, yang depresi, sangat mudah tertular virus corona ini. Tapi dengan semangat, dengan lebih tegar, optimisme yang tinggi, keceriaan, itu akan menjadi suatu upaya juga untuk menjaga kesehatan mentalnya, sekaligus juga melindungi dirinya dari kemudahan terkena virus tadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban, Kak Opi. Oke, terima kasih banyak Kak Seto penjelasannya. Ini sepertinya kalau kita berbicara mengenai perkembangan anak di sekolah, kemudian bagaimana usaha kita ke depannya menghadapi anak-anak khususnya di Indonesia. Namun tidak cukup sepertinya kalau kita bahas dalam waktu 1 jam saja. Dan tanpa terasa kita sudah masuk ke sesi akhir diskusi kita pada siang hari ini. Dan sekarang saya mohon kesediaan kepada seluruh narasumber untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu sebelum menutup diskusi kita. Kami mohon kepada Ibu Sri Wahyuningsih terlebih dahulu, Ibu, dipersilakan. Ya, Mbak Ovi, sebelum saya closing statement, saya ingin mengupdate data secara nasional sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini. Karena ini angkanya bergerak terus, Mbak Ovi. Sampai saat ini sudah sebanyak 39% secara nasional untuk seluruh jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLT. 39% dari 270.000 satuan pendidikan yang telah mengupdate datanya. Karena data satuan pendidikan itu jumlahnya 540.000. Jadi masih 50% satuan pendidikan yang baru mengupdate melalui laman Kemdikbud terkait dengan kesiapan belajar di masa pandemi. Itu Mbak Ovi. Dan closing statement saya yang akan saya sampaikan adalah lewat pantun aja ya Mbak Ovi ya. Boleh, betul. Ibu. Siang panas nikmatnya minum es degan. Es degan lebih nyus tambah gula aren. Meski pandemi sudah turun ke level aman, protokol kesehatan tetap wajib dilakukan. Karena ini banyak sekali Mbak Ovi yang saking senangnya anak-anak sekolah, bahagia ketemu teman-temannya, ada yang agak abai. Maka keberadaan Satgas COVID di level sekolah juga harus ditingkatkan dan dioptimalkan. Ini tentunya antara lain di bawah pengawasan, koordinasi kawan-kawan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah di sini ada Pak Wahid. Titip pesan Pak Wahid untuk keselamatan anak-anak kita, guru-guru kita, masyarakat kita, untuk dikencengin Satgas COVID-nya, khususnya di level sekolah. Ya, Bu Sri. Pak Wahid, terima kasih Mbak Ovi.
Iya, Kak Seto, terima kasih banyak Ibu Sri Wahyuni atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi bersama kami di sini, dan angka dari data yang sudah diberikan Ibu Sri progresnya sangat luar biasa sekali, yang sebelumnya 27% dan sekarang 39%. Wow, luar biasa ya. Dan sekarang saya minta closing statement kepada Bapak Wahid Wahyudi selaku Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak. Ya, Mbak Ovi. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Penanggulangan COVID juga tanggung jawab bersama. Mari kita lakukan sebaik-baiknya secara bersama-sama. Dan pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Bu Sri, terima kasih Mbak Ovi. Ini hal yang luar biasa untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak Wahid. Dan sekarang kita dengarkan closing statement dari Kak Seto. Silakan Kak Seto. Baik, terima kasih Ibu Kak Ovi, juga Pak Wahid, matur sembah nuwun, Ibu Sri Wahyuni. Kalau Ibu Sri Wahyuni menutup dengan pantun, saya mohon izin menutup dengan sebuah lagu. Lagunya sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan, mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita tetap dengan kekuatan cinta. Luar biasa sekali, cinta, mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang merupakan closing statement yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih, kepada Bapak Wahid Wahyudi, dan tentunya Kak Seto atas suaranya yang sangat luar biasa. Terima kasih atas ilmunya, walaupun diskusi kita tidak dapat berjalan dengan lama ya, karena menurut saya ini sangat sebentar sekali. Dan saya juga ingin menutup dengan pantun nih ya, kayak tidak lengkap, saya juga nggak mau kalah nih dengan Ibu Sri Wahyuni. Jalan-jalan ke KPCPEN, jangan lupa protokol kesehatan. Demikian diskusi pendidikan, salam sehat dan semangat tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya, semoga masuk ya Ibu ya, nggak mau kalah nih saya pantunnya. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan kegiatan kepada Ibu Sri, Kak Seto, dan Bapak Wahid. Baiklah saudara, semua pihak perlu bekerja sama pastinya untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang berlangsung simultan. Mari terus disiplin menjalankan protokol kesehatan sampai vaksin pencegahan dan obat khusus COVID-19 dapat disebarkan dan digunakan seluruh rakyat Indonesia. Tetap optimis dan berikhtiar serta waspada hoax. Mari bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Ovi Dwi Natalia, terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya.